Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Tersebutlah di negeri Baghdad ada seorang saudagar yang sangat pelit. Dia adalah tetangganya Abu Nawas. Padahal kekayaan hartanya sangat berlimpah. Akan tetapi ia enggan bersedekah meskipun hanya sedikit. Rumahnya yang megah dan mewah berdiri kokoh di antara rumah-rumah kumuh milik tetangganya. Namun demikian, orang itu tak punya rasa belas kasihan. Ia justru memandang sebelah mata melihat kondisi para tetangganya yang hidup dalam kemiskinan. Abu Nawas yang tidak suka dengan perilaku tetangganya yang bakhil itu berniat untuk mengerjainya. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas pergi ke rumah orang tersebut. Sesampainya di depan gerbang rumahnya, ia berteriak mengucapkan salam. "Assalamualaikum, izinkan saya masuk." Mendengar ada teriakan dari luar, tuan rumah mendekati gerbang rumahnya. Ternyata yang datang adalah Abu Nawas. Ia pun langsung menyambutnya dengan ramah. "Waalaikumsalam Abu Nawas, silahkan masuk." "Tumben kamu main ke rumah saya," ucapnya berbahasa basi. Setelah diajak masuk ke ruang tamu dan dipersilahkan duduk, Abu Nawas pun berkata, "Saya ada sesuatu yang penting yang ingin aku bicarakan." "Apa itu Abu Nawas?" tanyanya penasaran. "Begini tuan, saya ingin membuat pengakuan. Saya telah mencuri ayam dan saya ingin bertaubat. Maafkanlah dosa saya tuan," ucap Abu Nawas dengan nada memelas. "Saya tidak bisa mengampuni dosamu Abu Nawas. Hanya Tuhan yang bisa melakukannya," balas tetangganya. "Lalu apa yang harus aku lakukan dengan ayam curian ini?" tanya Abu Nawas kembali. "Kembalikanlah ayam itu kepada pemiliknya Abu Nawas," jawab tetangganya. "Oh begitu ya, maukah tuan mengambil ayam ini?" pinta Abu Nawas. "Tidak Abu Nawas, saya sudah bilang kembalikan saja kepada pemiliknya," ucap tetangganya menegaskan. "Jadi tuan benar-benar tidak mau menerima ayam ini?" tanya Abu Nawas. "Sekali tidak tetap tidak Abu Nawas," jawab tetangganya mulai emosi. "Benar nih tuan tidak mau?" tanya Abu Nawas memastikan. "Iya betul Abu Nawas, saya tidak mau," jawab tetangganya. "Lantas bagaimana kalau pemiliknya tetap bersikeras tidak mau menerima ayam ini?" tanya Abu Nawas kembali. "Begini saja Abu Nawas, kalau misalkan si pemilik ayam bersikeras tidak mau menerima ayamnya, kamu bawa pulang saja ayam itu dan rawatlah baik-baik," balas tetangganya. "Oh baiklah tuan, terima kasih atas sarannya." Kemudian Abu Nawas pun pulang ke rumah dengan membawa ayamnya. Sementara tetangganya masuk ke dalam rumah. Setelah masuk ke dalam rumah, betapa kagetnya ia melihat ayamnya hilang satu. "Kurang ajar Abu Nawas, ternyata yang ia curi adalah ayam saya," kata tetangganya dalam hati. Esok harinya tetangganya itu mendatangi rumah Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, yang kau curi ternyata ayamku ya. Sini cepat kembalikan," pinta tetangganya. "Tidak bisa, kamu sendiri yang telah memberikannya padaku. Kan sudah berulang kali aku menawarkan agar kamu mau menerima ayamnya, tapi selalu kau tolak. Lalu kamu menyarankan untuk kubawa pulang. Lagian ayamnya juga sudah kupotong dan kujadikan hidangan ayam goreng," ujar Abu Nawas. "Awas kamu Abu Nawas, akan kubalas perbuatanmu nanti," kata tetangganya penuh emosi. Ia pun lalu pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Siapa yang sangka ketika Abu Nawas masih muda, ia pernah ditipu oleh wanita tua.
Peristiwa ini terjadi saat Abu Nawas sedang berkunjung di kota sahabatnya. Sebelum sampai ke rumahnya, meskipun sebagai tamu, Abu Nawas tak lupa membelikan oleh-oleh untuk sahabatnya itu. Maka ia pun memasuki sebuah toko besar yang berada di kota tersebut, di mana di toko itu menyediakan berbagai macam makanan, seperti kurma, keju, dan lain-lain. Ketika ia berkeliling memilih oleh-oleh, ia merasa ada seseorang yang selalu mengikutinya. Abu Nawas pun menjadi penasaran dan menoleh ke belakang. Ternyata dia seorang wanita tua yang juga sedang berbelanja di toko tersebut. Di tangannya membawa keranjang yang berisikan beberapa makanan. Abu Nawas pun mencoba bersikap ramah dengan memberikan senyuman kepadanya. Namun wanita tua itu hanya membalasnya dengan tatapan yang dalam. Singkat cerita, setelah selesai memilih makanan, Abu Nawas menuju pemilik toko untuk membayar belanjaannya. Tiba-tiba dari belakang, pundaknya ditepuk oleh seseorang. Ternyata dia adalah wanita tua yang sedari tadi mengikutinya. "Nak, maaf kalau dari tadi ibu ngikutin kamu terus. Mungkin kamu merasa enggak nyaman. Maaf ya, ibu suka menatap kamu karena kamu mirip sekali sama anak ibu yang baru meninggal," kata wanita tua tersebut. Abu Nawas pun terharu mendengarnya. "Oh ya, nggak apa-apa bu," balas Abu Nawas sambil tersenyum. "Nak, ibu punya satu permintaan padamu. Apakah kau keberatan?" pinta wanita tua. "Tentu saja tidak bu. Apa permintaan ibu?" tanya Abu Nawas. "Nanti ketika ibu keluar dari toko ini dan menatapmu, tolong katakanlah pada ibu, 'Hati-hati ya bu, nanti saya menyusul,' kata wanita tua itu. Abu Nawas sempat merasa heran dengan permintaan tersebut. "Memangnya kenapa bu? Kenapa aku harus melakukan itu?" tanya Abu Nawas penasaran. "Itu adalah kalimat yang sering almarhum anakku katakan setiap kali aku akan berpisah dengannya," jawab wanita tua tersebut dengan wajah yang sendu. "Oh, baiklah bu," balas Abu Nawas. Kemudian wanita tua itu duluan menuju pemilik toko untuk menghitung belanjaannya. Sementara Abu Nawas hanya bisa menatapnya haru. Setelah urusan dengan pemilik toko selesai, wanita tua itu menengok ke belakang. Dan dengan mata berkaca-kaca, ia menatap Abu Nawas untuk terakhir kalinya. Abu Nawas pun membalasnya dengan perkataan yang diminta wanita tua tersebut. "Hati-hati ya bu, nanti saya menyusul," ucap Abu Nawas. Dan si wanita tua itu pun segera berjalan cepat meninggalkan toko dengan menundukkan wajahnya. Setelah ia menghilang di balik pintu, kemudian Abu Nawas menghampiri pemilik toko. "Semuanya jadi berapa tuan?" tanya Abu Nawas sambil menyodorkan beberapa makanan yang dipilihnya. "Totalnya 50 dinar," jawab pemilik toko. "Kenapa mahal sekali? Aku kan hanya beli 1 kilo korma dan beberapa potong roti," protes Abu Nawas. "Loh, bukannya tadi itu ibu kamu? Tadi dia bilang barang belanjaannya dibayar sama anaknya," ujar si pemilik toko. Spontan, Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Waduh, sialan, aku telah dikelabui wanita tua," gerutu Abu Nawas. Akhirnya mau tak mau Abu Nawas harus membayar belanjaannya. Kisah selanjutnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ada seorang laki-laki yang tidak pernah melakukan suatu amal kebaikan sama sekali. Hanya saja ia memiliki tauhid. Ia meyakini Allah sebagai Tuhan semesta alam. Ketika kematian akan mendatanginya, ia berwasiat kepada keluarganya, 'Wahai keluargaku, ketika aku telah mati nanti, maka bakarlah jasadku di atas api sampai kalian melihatnya telah berubah menjadi abu. Kemudian tebarkanlah abu jasadku ke laut.' Setelah ia benar-benar mati, keluarganya pun melakukan apa yang ia wasiatkan. Dan ketika lelaki itu menghadap Allah, Allah bertanya kepadanya,
apa yang membuatmu berwasiat seperti apa yang telah kamu wasiatkan?" Lelaki itu menjawab, "Aku melakukannya karena takut kepadamu." Kemudian Allah mengampuninya karena rasa takutnya kepadanya. Padahal ia tidak memiliki amal kebaikan sama sekali, kecuali tauhid, yaitu meyakini Allah sebagai Tuhan tanpa menyekutukannya. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Mawa'idz Al-Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya diceritakan bahwa suatu ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah pergi berjalan cepat untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Di tengah-tengah jalan ia melihat orang yang sudah tua sedang berjalan pelan dan tenang di depannya. Meskipun sedang terburu-buru, Sayyidina Ali tidak mau mendahuluinya karena ia memuliakan dan mengagungkan orang tua tersebut. Sayyidina Ali sabar menanti hingga waktu terbit matahari akan menjelang. Ketika orang tua itu sudah sampai di depan pintu masjid, ternyata ia tidak masuk ke dalamnya. Disitulah Sayyidina Ali baru mengetahui bahwa orang tua itu ternyata adalah orang Nasrani. Setelah itu, Sayyidina Ali segera masuk masjid dan melihat Rasulullah masih dalam keadaan ruku. Beliau pun langsung bergabung menunaikan sholat subuh berjamaah. Ketika selesai sholat, Sayyidina Ali bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa Anda tadi memperlamakan ruku, padahal Anda biasanya tidak seperti itu?" Rasulullah menjawab, "Ketika aku ruku dan selesai membaca doa, tiba-tiba saat aku hendak bangun dari ruku, malaikat Jibril datang dan meletakkan sayapnya di punggungku dan menahannya cukup lama. Dan ketika Jibril telah mengangkat sayapnya, maka aku pun bangun dari ruku." Kemudian para sahabat yang lain bertanya, "Mengapa Anda memperlama ruku?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku tidak mempertanyakan kepada Jibril tentang mengapa ia menahanku." Kemudian Jibril datang dan berkata, "Hai Muhammad, sesungguhnya Ali tengah cepat-cepat pergi untuk berjamaah. Hanya saja di tengah jalan ia melihat orang tua Nasrani yang berjalan pelan di depannya. Sedangkan ia sendiri tidak tahu kalau orang tua itu adalah orang Nasrani. Ia pun tidak mau mendahuluinya demi memuliakan orang tua itu karena ubahnya. Ia mengedepankan hak orang tua itu. Kemudian Allah memerintahkanku untuk menahanmu saat ruku agar Ali bisa mendapati jamaah sholat subuh bersamamu." Dan yang lebih menakjubkan dari kisah di atas, Allah memerintahkan malaikat Mikail menahan matahari agar tidak terbit terlebih dahulu demi Ali. Cerita di atas menunjukkan betapa tingginya derajat atau keutamaan memuliakan orang yang sudah tua, meskipun orang tua itu adalah orang Nasrani. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Mawa'idz Al-Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Alkisah, ada dua orang alim bertemu di sebuah masjid di salah satu kota Baghdad. Mereka berdua pun saling menyapa dan berkenalan. Yang satu bernama Ahmad dan satunya lagi bernama Ali. Setelah perkenalan dan ngobrol ngalor ngidul, lalu Ali berkata kepada Ahmad, "Sebenarnya tujuan kedatanganku ke kota ini ingin membeli rumah. Apakah Pak Ahmad bisa membantu saya?" tanya Ali kepada Ahmad. "Wah, kebetulan sekali Pak Ali. Saya juga sedang mencari pembeli untuk rumah saya," jawab Ahmad. "Maksud Pak Ahmad, rumah Pak Ahmad akan dijual?" tanya Ali kembali. "Benar Pak Ali, silahkan mampir ke rumah saya. Barangkali Pak Ali berkenan," tutur Ahmad. Kemudian keduanya pergi menuju rumah Ahmad. Sesampainya di rumah Ahmad, ternyata Ali tertarik dan berniat membelinya. Singkat cerita, rumah Ahmad kini sudah dijual kepada Ali dengan harga yang telah disepakati bersama. Beberapa hari kemudian, saat Ali sedang menggali tanah halaman rumah barunya, ia menemukan emas di dalam tanah. Melihat hal itu, Ali segera memanggil Ahmad yang dulunya pemilik rumah tersebut.
Ahmad pun datang menemui Ali di rumahnya. "Ada apa Pak Ali?" tanya Ahmad. "Sewaktu saya menggali tanah di halaman rumah, saya menemukan emas dan saya bermaksud mengembalikannya kepada Pak Ahmad," kata Ali menjelaskan. "Loh, rumah dan halaman itu kan sekarang sudah punya Pak Ali. Jadi emas yang Pak Ali temukan juga sudah jadi haknya Pak Ali," balas Ahmad. "Tidak bisa begitu Pak Ahmad. Yang saya beli adalah rumah dan halaman Pak Ahmad. Andai saja Pak Ahmad tahu di dalam tanahnya ada emas, pasti Pak Ahmad akan mengambilnya terlebih dahulu. Baru kemudian Pak Ahmad akan menjual rumah dan halamannya kepada saya. Oleh sebab itulah saya ingin mengembalikan emas tersebut kepada Pak Ahmad," ujar Ali. "Tapi kita kan sama-sama tidak tahu Pak Ali. Jadi apapun yang Pak Ali temukan itu sudah menjadi rezekinya Pak Ali," kata Ahmad berdalih. Akan tetapi Ali bersikukuh untuk mengembalikan emas tersebut, sedangkan Ahmad berulang kali menolaknya. Akhirnya permasalahan itu diadukan kepada Baginda Raja. Mereka berdua sepakat datang ke istana untuk meminta solusinya. Saat mereka berdua menghadap Baginda Raja, Ali pun menceritakan permasalahannya. "Kenapa tidak kalian bagi dua saja? Itu kan lebih adil," usul Baginda Raja. "Tidak Baginda, itu adalah haknya Pak Ahmad. Karena saya mendapatkannya di halamannya Pak Ahmad," jawab Ali. Ahmad juga tak mau kalah. "Tidak Baginda, itu adalah haknya Pak Ali. Karena rumah dan halaman saya sudah saya jual kepada Pak Ali," ujar Ahmad. "Baiklah, kalau di antara kalian tidak ada yang mau menerimanya, kalian jual saja emas itu. Lalu uangnya kalian sedekahkan kepada orang-orang miskin," usul Baginda Raja kembali. "Itu ide yang bagus Baginda. Tapi sedekahnya atas nama Pak Ahmad saja, karena dialah yang berhak," jawab Ali. Jangan atas nama saya keberatan. Tapi kalau sedekah atas nama Pak Ali, saya setuju," balas Ahmad. Baginda Raja pun dibuatnya bingung. Dengan cara apa lagi supaya emas itu bisa jatuh ke tangan yang tepat? Akhirnya Baginda Raja pun memanggil Abu Nawas untuk menyelesaikan masalah ini. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, kemarilah. Saya butuh bantuan kamu untuk menyelesaikan masalah ini." Lalu Baginda Raja memberitahu permasalahannya kepada Abu Nawas. "Oh, jadi itu persoalannya. Baiklah, saya akan coba memecahkan masalah ini," kata Abu Nawas. "Pak Ahmad, apakah Pak Ahmad mempunyai putra yang sudah remaja?" tanya Abu Nawas kepada Ahmad. "Iya, saya punya Abu Nawas," jawab Ahmad. "Kalau Pak Ali, apakah Pak Ali punya seorang putri yang sudah remaja?" tanya Abu Nawas kepada Ali. "Iya Abu Nawas, saya punya seorang putri," jawab Ali. "Kalau begitu, putranya Pak Ahmad jodohkan saja dengan putrinya Pak Ali, dan emasnya kalian berikan kepada mereka," ujar Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas itu, mereka berdua pun setuju dan puas dengan jawaban Abu Nawas. "Kamu memang cerdas Abu Nawas," puji Baginda Raja kepada Abu Nawas. Ya seperti biasa, Abu Nawas kembali mendapatkan hadiah atas usahanya membantu Baginda Raja menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Kisah selanjutnya. Kalau sudah berurusan dengan Abu Nawas, pasti akan menjadi kapok. Apalagi bila orang tersebut merupakan orang jahat dan licik. Begitulah yang dialami seorang penjual parfum ketika berhadapan dengan Abu Nawas. Kisah ini berawal ketika Abu Nawas tengah jalan-jalan berkeliling kampung. Tanpa sengaja ia mendapati orang asing sedang duduk sambil menangis dengan menundukkan kepalanya. Karena kasihan, Abu Nawas pun menghampirinya, memberi salam dan bertanya kepadanya,
"Siapa kamu dan kenapa kamu menangis?" Orang asing tersebut menjawab, "Namaku Hasan, Tuan. Aku adalah pendatang dari Afrika. Ketika aku baru tiba di kota ini, aku memutuskan numpang menginap beberapa hari di sebuah toko parfum. Lalu pada suatu hari saat aku akan pergi sebentar untuk menyelesaikan urusanku, aku menitipkan kantong yang berisi uang dan permata kepada pemilik toko parfum. Namun ketika aku kembali dan meminta barang titipanku, ia malah mencercaku dan mengatakan bahwa aku telah gila." Mendengar penuturan Hasan, Abu Nawas pun bertambah iba. "Jangan khawatir, aku akan menolongmu. Aku akan mengembalikan uang dan permatamu dengan mudah," ucap Abu Nawas. "Benarkah, Tuan? Terima kasih, Tuan, karena telah bersedia menolongku," balas Hasan. Kemudian Abu Nawas bertanya, siapa pemilik toko parfum yang dimaksud. "Namanya Abu Jahil, Tuan," jawab Hasan. "Lagi-lagi dia selalu saja bikin masalah," batin Abu Nawas. "Baiklah, aku punya sebuah rencana, tapi aku minta kerjasamamu. Besok aku akan mendatangi toko parfum milik Abu Jahil. Dan saat aku sudah di sana, kamu segera datang untuk minta dikembalikan seluruh uang dan permatamu. Tapi ingat, kamu harus berpura-pura tidak mengenalku dan jangan mengajak bicara denganku," tutur Abu Nawas. Hasan pun setuju dan siap untuk melaksanakan perintahnya. Maka Abu Nawas pun segera menyusun siasat. Ia memecahkan kaca menjadi kecil-kecil dan memasukkannya ke dalam tas yang terbuat dari kulit. Tas tersebut lalu dijahit dengan rapat supaya tidak mudah dibuka. Esok harinya, sesuai rencana, Abu Nawas mendatangi toko parfum milik Abu Jahil dengan membawa tas kulitnya. "Wahai Abu Jahil, aku mau minta tolong sama kamu," pinta Abu Nawas. "Boleh, tapi mau minta tolong apa?" tanya Abu Jahil. "Begini, besokan saya berencana pergi ke negeri seberang. Aku mau menitipkan tas yang berisi permata kepadamu. Sebab kalau aku simpan di rumah, takutnya ada pencuri masuk. Sedangkan rumahku sedang tidak ada orang. Apa kau bersedia? Nanti kalau aku pulang dengan selamat, aku akan mengambilnya kembali. Tapi kalau dalam waktu seminggu aku tidak pulang, silahkan kau jual semua permata milikku. Dan hasil penjualannya gunakan untuk membangun masjid," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, Abu Jahil pun tertarik dan timbul niat jahat di hatinya. Bukankah negeri yang akan didatangi Abu Nawas sedang terjadi peperangan? Dia tak akan mungkin bisa selamat dan semua permatanya akan menjadi milikku, pikir Abu Jahil. "Oh, tentu saja Abu Nawas, aku kan sahabatmu. Kau boleh minta tolong apa saja. Apa kau bawa permata-permata itu?" tanya Abu Jahil. "Iya, aku bawa di dalam tas ini," jawab Abu Nawas. Dan di saat Abu Nawas hendak menyerahkan tasnya, datanglah Hasan ke toko Abu Jahil. "Tuan Abu Jahil, kembalikan titipan saya," pinta Hasan. Abu Jahil sempat terkejut melihat kedatangan Hasan yang tiba-tiba itu. "Kurang ajar, dia datang saat Abu Nawas akan menitipkan permata," gerutu Abu Jahil dalam hati. Apabila Abu Jahil tidak mengembalikannya, ia takut Abu Nawas tidak akan percaya kepadanya dan tidak jadi menitipkan permata-permatanya. "Lebih baik aku kembalikan uang dan permata milik Hasan supaya Abu Nawas percaya padaku. Lagian permata milik Hasan tidak sebanyak milik Abu Nawas." Abu Jahil pun mengambil titipan milik Hasan dan mengembalikannya. Setelah mendapatkan kantongnya kembali, Hasan segera berlalu meninggalkan toko Abu Jahil. "Siapa dia? Sepertinya aku baru melihatnya," tanya Abu Nawas berpura-pura. "Oh, dia itu Hasan, orang asing dari Afrika. Dia baru beberapa hari menginap di rumahku. Ia juga menitipkan uang dan permatanya kepadaku," jawab Abu Jahil. "Ternyata kamu amanah, Abu Jahil.
Aku jadi tambah percaya padamu untuk menitipkan semua permataku, puji Abu Nawas. Aku ini suka menolong Abu Nawas, meskipun orang yang aku tolong baru aku kenal beberapa hari. Apalagi sama kamu Abu Nawas, aku kan sudah lama mengenalmu. Tentu saja aku dengan senang hati menolongmu, tutur Abu Jahil. Baiklah Abu Jahil, aku mau pergi dulu. Ini aku serahkan tasnya, kata Abu Nawas berpamitan. Abu Jahil pun menerimanya. Hati-hati di sana Abu Nawas, doaku selalu menyertaimu, balas Abu Jahil. Selepas kepergian Abu Nawas, Abu Jahil langsung membuka tasnya dengan merobek bagian atasnya. Betapa kecewanya Abu Jahil setelah mendapati isi tasnya hanya berupa serpihan kaca. Sialan, Abu Nawas telah menipuku, gerutu Abu Jahil. Sementara Hasan yang sudah mendapatkan barangnya kembali menemui Abu Nawas untuk mengucapkan terima kasih, sekalian berpamitan pulang ke negerinya. Tak lupa Hasan juga memberikan hadiah sebagai tanda rasa terima kasihnya. Kisah selanjutnya. Seperti biasa, saat sedang suntuk, Abu Nawas menghabiskan waktunya dengan berjalan-jalan keliling kampung. Di sebuah tikungan, ia bertemu seorang pemuda yang kelihatan tidak bahagia. Wajahnya terlihat murung sekali, seolah tidak ada sesuatu pun yang bisa membuatnya bahagia. Abu Nawas lalu menghampirinya dan bertanya, "Hai anak muda, kau nampak sangat sedih. Apa yang membuat hatimu gundah?" tanya Abu Nawas. Si pemuda mengangkat tas jeleknya dan berkata, "Aku tidak mempunyai apa-apa di dunia ini. Hanya tas jelek ini yang aku punya." Kasihan sekali, batin Abu Nawas. Ia berpikir bagaimana caranya untuk mengobati kesedihan pemuda itu. Tidak lama, ia menemukan ide. Ia mencoba mengalihkan perhatian si pemuda. "Lihat, ada monyet di sana," teriak Abu Nawas. "Mana?" tanya si pemuda. Saat perhatian si pemuda teralihkan, Abu Nawas langsung merebut tasnya dan membawanya lari. Si pemuda mencoba mengejarnya, tapi Abu Nawas terlalu cepat berlari. Pemuda itu pun menangis sekeras-kerasnya. "Kembalikan padaku tas itu harta milikku satu-satunya," teriaknya sambil menangis. Setelah jaraknya sudah agak jauh, Abu Nawas menaruh tas si pemuda di tengah jalan. Ia pun lalu bersembunyi di semak belukar. Tidak lama kemudian, si pemuda datang dan melihat tasnya. Dengan penuh bahagia, si pemuda segera berlari mengambilnya. "Alhamdulillah, tasku. Aku kira telah kehilangan tas ini," ucapnya sambil tersenyum senang. Abu Nawas pun ikut tersenyum dari balik semak belukar. Akhirnya, ia bisa juga bergembira. Ia tahu caranya bersyukur walaupun hanya punya tas jelek, kata Abu Nawas dalam hati. Kemudian Abu Nawas keluar dari persembunyiannya dan menghampiri pemuda tersebut. "Hei, bukankah kamu tadi yang mencuri tasku?" ucap si pemuda penuh emosi. "Sabar dulu wahai pemuda, saya tidak bermaksud mencuri tasmu. Saya hanya ingin mengajarkanmu bersyukur meskipun hanya mempunyai tas jelek," ujar Abu Nawas. "Waktu pertama aku melihatmu, kau tampak sedih karena hanya memiliki tas jelek. Dan sekarang, bukankah kamu bahagia dengan tas jelekmu?" tanya Abu Nawas. "Iya, benar. Kamu benar sekali. Terima kasih telah mengingatkanku betapa pentingnya rasa bersyukur," balas si pemuda. Keduanya akhirnya terlihat akrab. Abu Nawas lalu mengajaknya jalan-jalan. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas selalu menghiburnya dengan cerita-cerita lucu. Sesekali si pemuda tertawa dan terlihat sangat bahagia. Tidak berapa lama, mereka berdua berpapasan dengan rombongan pelayat yang sedang mengiringi jenazah.
Terlihat sang istri jenazah berjalan di belakang keranda sambil menangis dan meratapi kepergian suaminya. Samar-samar namun tetap jelas Abu Nawas dan si pemuda menyimak suara ratapan dari istri jenazah tadi. "Suamiku, kenapa kau pergi begitu cepat? Apa yang akan kau lakukan di tempat sempit itu? Tempat yang bahkan selembar tikar pun tidak ada di sana," kata istri jenazah itu meratap. Abu Nawas yang sedari tadi menyimak perkataan istri jenazah itu lantas melempar pandangan kepada si pemuda yang berjalan bersamanya. "Kejar dan cegat mereka. Apa kau tak dengar? Mereka akan berkunjung ke rumahmu," ujar Abu Nawas sambil bercanda. "Kurang ajar kau Abu Nawas," sahut si pemuda sambil tertawa. Mereka berdua lalu melanjutkan perjalanannya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.